semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 kelas psikologi konseling A yang beranggotakan saya sendiri Sandra dan kedua rekan saya Dea, saya Rani. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa saja yang mau dilakukan dan hal-hal yang tidak diboleh dilakukan sebagai seorang konselor menurut teori konseling dan juga buku kode etik Himpunan Psikologi Indonesia. Nah, peran konselor tidak hanya memberikan layanan dan bimbingan, tetapi juga memastikan setiap langkah yang diambil sesuai dengan nilai-nilai etika dan profesionalisme. Yuk kita simak apa aja yang boleh dilakukan oleh konselor dalam sesi konseling dan apa aja yang nggak boleh dilakukan oleh konselor di dalam sesi konseling. Rai, apa kurung banget? Iya, gue bengong banget tadi habis sesi konseling sama klien. Iya, soalnya itu depresi banget sampai bunuh diri gara-gara diputusin pacarnya. Coba kan itu nggak banget. Nggak boleh nggak sih? Dalam bukunya, Kode tahun 2017 menjelaskan bahwa kerahasiaan adalah inti dari hubungan antara konselor dan klien yang produktif. Begitu juga menurut Egan dalam buku tahun 2021 yang menjelaskan bahwa terapi hanya bisa menjadi ruang aman ketika klien yakin bahwa cerita pribadi mereka tidak akan bocor. Dalam dunia konseling ada satu hal penting yang gak boleh dilupakan, yaitu kalau misalnya rahasiaan harus dijaga. Tanpa adanya kerahasiaan, maka tidak akan ada rasa percaya, dan tanpa rasa percaya, maka proses konseling pun tidak akan berjalan dengan lancar. Dalam buku Kode tahun 2017 menjelaskan bahwa kerahasiaan adalah inti dari hubungan antara konselor dan klien yang produktif. Begitu juga menurut buku Egan tahun 2021 menjelaskan bahwa terapi hanya bisa menjadi ruang aman ketika klien yakin bahwasannya cerita pribadi mereka tidak akan bocor. Dengan menjaga kerahasiaan klien, maka konselor bukan hanya mematuhi etika, tapi juga memberikan rasa aman dan nyaman yang memungkinkan klien untuk benar-benar terbuka dalam sesi konseling mereka. Kamu kenapa bohong banget? Enggak, perasaan lu aja kali. Bohong, tadi kamu bisa konseling. Emang ada apa sih sama cerita klien? Nggak ada, lu kayak mau banget ngobrol. Oke Sandra, terima kasih ya udah ngobrol pertama dalam sesi konseling ini. Semoga kedepannya Sandra bisa lebih baik lagi. Iya, enggak. Tapi boleh minta nomor teleponnya enggak? Boleh? 08. A few moments later. Lucu banget. Masih lucu banget ya lo. Iya. Teman-teman, tahukah kalian bahwa seorang konselor tidak boleh memiliki hubungan lain dengan kliennya di luar konseling? Kenapa begitu? Karena hubungan majemuk dan hubungan dekat dapat membuat konselor kehilangan objektivitas dan merugikan klien serta mengeksploitasi klien. Dalam buku Kode 2017 menegaskan bahwa terlibat secara emosional dan seksual dengan klien jelas itu tidak etis, tidak profesional, bahkan ilegal. Hal ini sejalan dengan Kode Etik Psikologi Indonesia, yaitu pasal 16 yang berbunyi seperti ini, pasal 17 yang berbunyi seperti ini, pasal 18 yang berbunyi seperti ini, dan pasal 77 yang berbunyi seperti ini. Jadi menjaga sikap profesional bukan sekedar aturan, tetapi juga kita dapat melindungi klien dan menjaga martabat profesi psikologi Indonesia. Oh, jadi Sandra 2 minggu belakangan ini ngerasa kesepian dan ngerasa sedih ya di rumah karena situasi di rumah gak kondusif. Iya mbak, saya itu ngerasa kesepian, makanya sebenarnya itu butuh teman ngobrol sih mbak. Mbak mau nggak cuma saya ngopi di luar sini aja, di kafe sini nggak apa-apa kok mbak? Kayaknya untuk saat ini nggak bisa deh. Kalau misalnya Anda ingin ngobrol sama saya, Anda bisa menjadwalkan untuk sesi konseling berikutnya. Oh ya udah deh, makasih ya mbak. Itu saya banget, saya bisa sakit sama aja saya. Setelah bertahun-tahun bersama ibu, ini selingkuh saya harus gimana? Terus gimana hubungan Anda dan pasangan Anda sekarang? Saya sama dia itu saya nggak bisa. Saya sayang banget. Loh, ya udah putusin aja kak. Anda sebagai wanita harus punya satu tinggi daripada lelaki. Tapi saya tuh masa sayang banget sama dia. Loh, udah putusin aja. Ayo move on. Dalam konseling, ada aturan penting. Jangan pernah memaksakan nilai atau pendapat pribadi pada klien. Kode 2017 menyebutkan bahwa memaksakan nilai berarti melanggar otonomi klien. Egan 2021 juga menyebutkan bahwa tugas konselor adalah mendampingi, bukan mengarahkan sesuai keinginan pribadi. Bahkan Kode Etik Psikologi Indonesia Pasal 4 mengingatkan konselor untuk menghormati hak klien membuat keputusan sendiri. Jadi, konseling yang sehat adalah ketika konselor mendukung klien menemukan jalan hidupnya, bukan mengarahkan sesuai pandangan pribadi.
Baik, gimana hubungan Anda dan pasangan Anda saat ini? Saya masih sama dia Mbak sampai sekarang. Saya tuh masih sayang banget sama dia. Saya nggak bisa putusin dia Mbak. Oke, gak apa. Memang untuk melewati semua masalah yang lagi Anda hadapi, itu nggak apa-apa ya pelan-pelan, cek your time, itu memahami diri Anda sendiri dan mengambil keputusan yang terbaik. Saya yakin Anda kuat dan saat Anda bisa untuk melewati segala hal saat ini. Makasih ya Mbak. Boleh silakan dulu. Boleh ceritain nggak akhir-akhir ini kamu kenapa? Ya Mbak, jadi akhir-akhir itu saya selalu cemas gitu bahwa misalnya disuruh presentasi di depan, rasanya tuh kayak semua orang tuh bakal ngejar saya. BA kamu kurang 36 Mbak, maksudnya apa ya? Tahu nggak teman-teman, kalau misalnya pelecehan seksual dalam konseling adalah pelanggaran paling serius. Dalam bukunya, Fawari tahun 2017 menegaskan bahwa keterlibatan emosional atau seksual dengan klien bukan hanya tidak etis dan tidak profesional, tetapi juga ilegal. Hal ini juga ditegaskan dalam buku Kode Etik Psikologi Indonesia di pasal 18 dan 77 yang melarang segala bentuk eksploitasi seksual terhadap klien. Ruang konseling itu harus bisa menjadi tempat yang aman dan penuh rasa hormat terhadap klien dan bebas dari pelecehan, menjaga keselamatan klien sama dengan menjaga integritas profesi psikologi. Halo, selamat sore, siapa itu? Boleh ceritain nggak akhir-akhir ini Anda merasa apa? Akhir-akhir itu saya sering cemas Mbak kalau misalnya disuruh presentasi di depan, makanya tuh kayak semua orang bakal ngejar saya gitu Mbak. Oke, itu wajar sih kalau untuk presentasi. Nah, biasanya apa yang Anda rasakan ketika presentasi maju ke depan? Saya rasanya tuh gemetar, keringet dingin, deg-degan, terus pokoknya biar dulu deh Mbak. Oke, sekarang kita coba cari solusi untuk mengatasi rasa gugup yang kamu ketika presentasi depan kelas ya. Oke, baik Mbak. Oh iya, belum selesai. Iya, halo, siapa namanya? Nama aku Rani. Oke, jadi kenapa hari ini? Hari ini aku ngerasa kayak burnout banget. Aku selalu merasa stres banget sama tugas aku yang bertumpuk dan selalu deadline. Itu Mbak. Jadi aku ngerasa sedih banget gitu. Oke. Dalam konseling bukan hanya kata-kata yang penting, tetapi juga postur tubuh konselor. Egan 2021 menekankan bahwa postur tubuh yang terbuka, rileks, dan condong sedikit ke depan menunjukkan perhatian seperti empati kepada klien. Korib 2017 juga menyebutkan bahwa kehadiran konselor melalui postur tubuh yang tepat juga membuat klien merasa aman dan dihargai. Jadi, menjaga postur tubuh yang ramah dan profesional adalah bagian dari menciptakan suasana konseling yang hangat dan suportif. Ya, selamat pagi, silakan deh. Baik, yang makasih. Oke, perkenalkan saya Alexandra, boleh panggil Mbak Sandra aja. Oke, kita nih boleh cerita sekarang nih, lagi ada apa nih, langsung aja kita ngobrol-ngobrol dari cilik gitu. Ya Mbak, aku tuh kesel banget sebenarnya sama temen aku, egois banget. Aku penggali di kantin rasanya aku kesel banget, sumpah. Aku bikin aku emosi banget, aku stres, aku udah mau hidup lagi. Oke teman-teman semuanya, jadi dari semua hal yang sudah kita bahas hari ini, mulai dari menjaga kasihan klien, menghindari hubungan luar konseling, menjaga bahan profesional, hingga menjaga postur tubuh tetap baik, itu semua dilakukan demi mencapai satu tujuan, yaitu menciptakan ruang konseling yang aman, nyaman, dan juga tetap memberikan perasaan penuh hormat kepada klien. Sebagai calon konselor maupun masyarakat luas, mari kita sama-sama menjaga nilai-nilai etika dalam praktik psikologi. Karena dengan etika, kita tidak hanya melindungi klien, tetapi juga kita menjaga martabat profesi psikologi itu sendiri. Terus sebarkan edukasi tentang peduli kesehatan mental dan jadilah bagian dari lingkungan yang peduli, aman, dan sehat. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya. Kami dari kelompok 10. Dadah!